adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya dengan Kak Maya di Sekolah Minggu Online GKI Taman Aries. Gimana kabarnya? Semua sehat dan sukacita? Kalau semua sukacita, semua gembira, mana senyumnya? Coba senyum dulu, kasih lihat ke mama, papa, kakak, adik, teman-teman, kakak-kakak, biar semuanya senyum. Tuh kan, semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng kalau udah senyum. Berarti sekarang saatnya kita mulai skala minggu kita. Kita akan sama-sama puji Tuhan dengan semangat dan gembira dengan lagu Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, tapi adik-adik sudah memuji Tuhan belum tadi? Kayaknya masih ada yang diam aja deh. Ayo, kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Kita kalau memuji Tuhan itu artinya kita mengucap syukur loh sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah baik sekali buat adik-adik dan buat kakak juga. Jadi kita jangan males-malesan kalau memuji Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut puji Tuhan lagi, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik untuk kami semua. Terima kasih atas berkat-Mu, kasih-Mu, dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan beribadah. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama puji Tuhan lagi ya. Pasti semuanya udah tahu lagu ini, Jalan Serta Yesus. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kalau ada kata jalan, kita ganti arah ya. Kalau ada kata jalan lagi, ganti arah lagi. Oke? Siap semua untuk berjalan serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, dirapatkan ke belakang. Kiri kanan jalan serta Yesus.
Adik-adik, hari ini kita diajak untuk bersukacita memuji Tuhan. Memuji Tuhan yang adalah Raja dari segala raja, Raja atas segala raja. Hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Karena kasih Tuhan yang begitu besar sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk adik-adik dan juga untuk kakak. Luar biasa ya kasihnya, karena kasih Tuhan sedalam lautan, setinggi langit, dan seluas bumi. Yuk kita nyanyikan pujian berikut ini, bertambah-tambah dalamnya dengan sukacita. Adik-adik, ini daun apa ya? Siapa yang tahu ini daun apa? Betul, ini adalah daun palma atau daun palem. Ada cerita apa ya dengan daun palma dan daun palem? Ternyata ada peristiwa yang sangat penting yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum Dia mengalami penderitaan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terkait dengan daun palma. Adik-adik bawa atau sudah siapkan daun palmanya di rumah?
Ya, nanti kita sambil dengerin cerita dari Kalita, kita boleh sambil sama-sama mengkibas-kibaskan daun palma. Ya, oke, sebelumnya mari kita nyanyikan lagu Hosana. Hosana, Hosana, Yesuslah Raja mulia. Hosana, Hosana, semua orang menyanyi. Hosana, Hosana, mari memuji Yesus. Hosana, Hosana, Yesus di atas semuanya. Yesuslah Raja atas semua. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, semuanya udah cantik dan ganteng-ganteng hari ini. Tadi sudah pujian bersama dengan Kak Maya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kalita minta adik-adik duduk yang manis dulu semuanya. Coba duduk yang manisnya mana, ayo. Sudah duduk manis? Sudah? Oke, kalau sudah duduk yang manis, sekarang kita mau berdoa. Gimana sih caranya berdoa adik-adik? Gimana? Oh iya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Yuk, Kalita pimpin doanya ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan juga telah memimpin kami dalam pujian pada pagi hari ini bersama dengan Kak Maya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Kau pimpin Kalita dalam bercerita sesuai dengan firman-Mu. Begitu juga, biarlah adik-adik sekolah minggu boleh duduk manis mendengarkan cerita-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, aduh, udah manis, udah cantik, udah ganteng, udah duduk manis semuanya. Nah, hari ini Kalita akan bercerita tentang Tuhan Yesus. Ada apa dengan Tuhan Yesus pada hari ini? Pada minggu ini? Ayat Alkitab kita dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ceritanya adalah tentang Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Judulnya ya adik-adik, Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Nah adik-adik, sebelum Kalita bercerita nih, Kalita mau tanya sama adik-adik. Adik-adik tinggal di negara mana sih? Ada yang tahu nggak ya? Tunggu, Kalita denger nih, ada yang bener nih. Tinggal di negara mana? Indonesia. Wah, bener sekali, Indonesia. Adik-adik, kota terpenting atau pusat pemerintahan dari Indonesia di mana ya? Ada yang tahu nggak sih? Mungkin kakak-kakaknya ada yang tahu? Iya, betul sekali, di Jakarta. Sekarang Kalita lagi ada di Jakarta nih. Nah, adik-adik, biasanya kalau pemerintah kita atau presiden kita menyambut tamu, biasanya disiapkan di tempat yang paling penting. Nah, biasa di Istana Negara. Di sana digelar karpet merah untuk para tamu datang melewati karpet merah itu. Kenapa? Karena tamu adalah orang yang sangat penting. Orang yang ditunggu-tunggukan oleh orang yang ada di rumahnya. Coba adik-adik. Adik-adik kalau lagi ada tunggu tamu datang, misalkan ada sepupu mau datang, atau saudara datang, atau mungkin papa lagi pulang, atau mama baru pulang dari luar kota, kerja di luar kota, adik-adik seneng gak ya ketemu sama mama sama papa atau saudara-saudara yang datang ke rumah adik-adik? Pastinya seneng ya, pastinya bahagia ya. Nah, semua pasti bahagia kalau ada orang yang mau datang ke rumahnya. Nah, adik-adik masih ingat nggak sih kota terbesar di negeri di mana Tuhan Yesus berada? Siapa yang ingat? Ayo, depannya hurufnya Y. Coba tebak-tebak. Oh, bukan. Apa ya? Depannya Y. Kota paling besar di suatu negeri di mana Tuhan Yesus berada saat itu. Di mana ya? Apa? Yerusalem, benar sekali, di Yerusalem. Nah adik-adik,
Yerusalem yang pada saat dulu itu gak sama yang sekarang. Pada waktu itu Yerusalem belum ada lapangan udara, belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor, belum ada sepeda. Terus gimana dong Kalita? Kalau misalkan penduduk Yerusalem atau sekitar Yerusalem mau datang ke Yerusalem atau mau pergi dari Yerusalem, gimana caranya? Mereka biasanya adik-adik naik unta, naik keledai, dan bahkan mereka jalan kaki. Wah, adik-adik bisa dibayangin ya, mereka jalan kaki tuh capek gak sih? Kira-kira kalau jalan kaki yang jauh banget, pasti capek ya adik-adik ya. Nah, di Yerusalem ada suatu perayaan yang dirayakan setahun sekali. Perayaan itu adalah Paskah. Perayaan itu untuk mengingat nenek moyang mereka pada zaman dahulunya itu mengalami penyiksaan, ya, atau mengalami perbudakan di tanah Mesir. Nah, Paskah itu adalah untuk memperingati keluarnya bangsa Mesir dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Ya, yang dipimpin oleh Nabi Musa dalam penyertaan Tuhan, dalam penyertaan Allah. Mereka merayakan Paskah. Nah, mereka merayakan Paskah itu selama seminggu penuh nih. 7 hari berarti ya dalam seminggu ya. Nah, adik-adik, mereka semua berkumpul, banyak sekali yang berkumpul. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anaknya semua berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menuju Yerusalem. Ketika itu, belum berakhir masa Paskah. Kan seminggu ya adik-adik, itu belum sampai seminggu. Tuhan Yesus sudah berangkat bersama dengan murid-muridnya. Bersama dengan pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya berjalan di belakang Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus berada di depan, di samping-samping Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus, untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir kalinya. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan mati, kemudian pada hari yang ketiga akan bangkit dan naik ke surga. Nah, adik-adik, mereka berjalan. Mereka nggak naik pesawat terbang, mereka berjalan kaki. Rame-rame, banyak sekali orangnya. Ya, adik-adik bisa bayangin ya, kalau Tuhan Yesus jalan, terus di samping-sampingnya ada murid Tuhan Yesus, di belakangnya para pengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika itu Tuhan Yesus sudah mendekati kota Betania. Nah, kota Betania itu adalah tempat tinggalnya siapa sih adik-adik? Adik-adik ingat nggak? 3 orang saudara. 2 perempuan, 1 laki-laki. Bukan 2 kali tak. 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, adik-adik ingat gak sih siapa namanya? Kalau kita kasih clue-nya ya. Ada Marta. Siapa lagi? 1 lagi? 2 lagi. 1 perempuan dan 1 laki-laki lagi. Siapa? Maria dan Lazarus. Nah, benar sekali. Jadi tentang kota Betania mengingatkan kita akan Marta, Maria, dan Lazarus. Ketika mendekati kota Betania, Tuhan Yesus beristirahat sebentar. Tuhan Yesus capek ya jalan kaki. Adik-adik kok jalan kaki capek gak sih? Pasti capek. Tuhan Yesus juga duduk sebentar, istirahat sebentar. Setelah itu Tuhan Yesus memanggil muridnya. Tuhan Yesus bilang, pergilah ke desa depan sana itu. Di sana kamu akan menemukan seekor keledai betina dengan anaknya sedang tertambat. Wah, mendengar hal itu murid-muridnya langsung pergi atau enggak pergi dulu deh. Nanti dulu deh masih capek. Enggak ya adik-adik, murid-muridnya langsung jalan. Langsung pergi menuju desa yang dimaksud sama Tuhan Yesus. Wah, benar sekali adik-adik. Ternyata di desa itu ada seekor keledai betina dan anak-anaknya sedang tertambat oleh tali. Ketika itu murid-murid Tuhan Yesus, 2 orang murid Tuhan Yesus itu langsung melepaskan talinya. Nah, melepaskan talinya, setelah itu langsung mau dibawa. Tiba-tiba adik-adik, pemilik keledai itu datang. Pemilik itu, "Hei, mau apa kalian? Kok ambil keledai saya?" Nah, murid Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus memelukkannya. Ternyata pemilik keledai itu sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan ke Yerusalem. Dan ia mengangguk
Artinya apa kalau mengangguk adik-adik? Boleh atau tidak? Boleh. Keledai itu dibawa oleh kedua muridnya menuju Tuhan Yesus. Nah, keledai itu dibawa. Ketika sebelum sampai kepada Tuhan Yesus, punggungnya keledai, coba adik-adik pegang punggung adik-adik. Adik-adik pegang punggung Kalita. Nah, adik-adik bisa pegang punggungnya ya, semuanya ya. Nah, punggungnya itu di belakang sini nih. Kalau keledai di bagian atasnya ini, itu diberikan kain untuk tempat Tuhan Yesus duduk. Nah, adik-adik, ketika itu sampailah keledai itu sudah diberikan kain di atas punggungnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus langsung naik ke atas keledai itu. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Nih gambarnya. Tuh, Tuhan Yesusnya naik ke atas keledai yang udah ada kainnya. Ya. Nah, adik-adik bisa lihat tuh. Ini dia naik. Tuhan Yesusnya naik ke keledai betina yang ada kainnya. Adik-adik tahu nggak, biasanya kalau keledai yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun, dia akan marah. Dia akan menendang-nendang kalau dia tidak mengenal penunggangnya. Tapi untuk keledai ini dia nggak marah, dia nggak tendang-tendang, dia nurut aja keledainya. Artinya keledai itu suka sama penunggangnya. Wah, keledai itu suka sama Tuhan Yesus adik-adik. Wah, akhirnya Tuhan Yesus naik kuda terus. Naik kuda melewati kota-kota menuju Yerusalem. Semua orang mengikuti dia, berteriak, Hosana, Hosana, semua bilang gitu. Nah, adik-adik, sampailah Tuhan Yesus bentar lagi ke Yerusalem. Ya, bentar lagi dia menuju ke Yerusalem. Sepanjang jalan menuju Yerusalem, banyak sekali kain-kain yang ditaruh di sepanjang jalan. Supaya kuda Tuhan Yesus bisa melewati kain-kain itu. Tibalah Tuhan Yesus pada pintu gerbang Yerusalem. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah sampai di pintu gerbang Yerusalem, Tuhan Yesus tahu bahwa setiap orang yang masuk ke Yerusalem tidak boleh mengendarai kendaraan, tidak boleh naik kendaraan walaupun itu keledai sekalipun. Tuhan Yesus patuh, Tuhan Yesus turun dari keledainya, Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-murid dan para pengikutnya. Ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang Yerusalem sudah tahu, mereka sudah siap. Mereka sudah menaruh semua kain, seperti tadi yang Kalita bilang, kalau ada tamu di suatu kenegaraan, pasti dipasang karpet merah. Mereka pasang kain, mereka pasang baju mereka untuk Tuhan Yesus lewat. Adik-adik boleh siapkan daun palemnya ya. Kalita mau ambil juga punya Kalita nih. Sudah siap? Sudah siap? Nah, mereka semua berteriak. Ketika Tuhan Yesus datang, mereka berteriak semua gini, Hosana bagi anak Daud, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah dia di tempat yang maha tinggi. Wah, adik-adik semua berteriak lagi, Hosana, Hosana, diberkatilah dia anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Semua teriak, Hosana, Hosana. Coba adik-adik teriak lagi, Hosana, coba lagi, Hosana, Hosana. Nah, adik-adik, palem ini apa sih? Tadi Kang Maya bilang, kita akan pakai palem. Palem ini adalah lambang kemenangan. Ya, Tuhan Yesus itu raja. Dia tadi bilang apa? Hosana bagi anak Daud. Anak Daud itu artinya raja, anak raja. Tapi Tuhan Yesus raja untuk yang zaman dulu, ketika Tuhan Yesus ada, atau untuk kita semua? Iya. Tuhan Yesus adalah raja untuk kita semua sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah raja untuk kita semua. Nah, adik-adik, kita juga harus memuji nama Tuhan. Ketika semua orang memuji nama Tuhan, Tuhan Yesus sangat senang mendengarnya. Tuhan Yesus sangat bersuka cita. Karena memang itu yang sebenarnya kita harus memuji raja kita harus memuji raja atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, adik-adik, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah raja bagi segala bangsa. Kita harus memuji nama Tuhan. Apa sih contoh-contoh kita memuji nama Tuhan, Kalita? Coba adik-adik bisa sebutin gak ya? Contoh-contohnya kita memuji nama Tuhan. Coba Kalita mau denger, apa ya?
Iya, adik-adik ketika sekolah minggu, walaupun kita sekolah minggunya online, kita harus tetap memuji nama Tuhan. Kan kalau di sekolah minggu di Zoom, ayo adik-adik kita memuji nama Tuhan. Adik-adik boleh nggak main-main ketika pujian? Adik-adik boleh nggak sambil makan? No, nggak boleh ya. Adik-adik harus tetap memuji nama Tuhan. Kakak sekolah minggu bilang, ayo adik-adik memuji nama Tuhan. Semuanya bernyanyi bersama-sama kakak sekolah minggu. Tapi kalau hari biasa boleh nggak sih Kalita memuji nama Tuhan? Pastinya boleh dong. Kita memuji nama Tuhan dalam keadaan apapun. Bukan karena kita senang, kita bersuka cita, kita memuji nama Tuhan. Tahu kalau kita lagi keadaan sedih, kesel, udah nggak mau puji nama Tuhan, nggak mau nyanyi Nggak gitu ya adik-adik. Semua tetap memuji nama Tuhan. Mau kita sedih, mau kita lagi sebel, mau kita lagi senang, kita tetap memuji nama Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus memuji nama Tuhan. Dan kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. Siapa raja kita? Coba kalau mau dengar paling kenceng jawabnya. Siapa raja kita adik-adik? Nggak kedengeran. Yang kenceng dong. Siapa raja kita Tuhan Yesus? Siapa raja kita? Coba yang kenceng. Tadi kalau itu udah bilang Tuhan Yesus. Iya, raja kita adalah Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya. Nanti kita setiap hari memuji nama Tuhan. Sama mama, sama papa, sama kakak, sama koko, sama dede. Dimanapun kita bisa memuji nama Tuhan. Bukan hanya di sekolah minggu. Ya, setiap hari kita bisa memuji nama Tuhan. Nah adik-adik sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Semuanya udah siap belum? Buka Alkitabnya dulu. Yang udah bisa buka Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Adik-adik yang masih batita sampai TK kita pegang lagi yuk ininya. Buka, ini palemnya kita buka ya, kita pegang ya. Kakak-kakaknya boleh buka Alkitabnya. Kalau mau pegang palem juga nggak apa-apa. Yuk, Kalita mau kasih tahu ayat hafalannya ya. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah dari Matius 21 ayat 9b. Ulang lagi ya, Matius 21 ayat 9b yang berbunyi, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi ya, Matius 21 ayat 9b. Bunyinya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Coba adik-adik, bisa nggak? Nanti baca ya. Terus adik-adik hafalin. Habis hafalin, ngomong deh di depan mama papanya. Kalau nggak di depan kakak sekolah. Kakak, aku udah hafal. Ya, adik-adik boleh nanti yang batita sampai kelas besar boleh. Kakak aku udah hafal loh ayat hafalannya. Karena aku udah nonton videonya. Ya, gitu ya adik-adik ya. Sekarang kita mau tutup firman Tuhannya. Kalita mau taruh palemnya dulu deh sebentar. Nah, adik-adik juga taruh dulu palemnya. Masih duduk manis. Ayo, duduk manis semuanya. Masih duduk manis. Duduk yang baik. Karena kita mau berdoa lagi. Coba adik-adik kalau berdoa, tangannya boleh nggak begini? Dimain-mainin. Matanya gitu. Nggak boleh ya. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan telah memimpin Kalita dalam membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami selalu memuji Engkau Tuhan dalam keadaan apapun. Baik kami senang, baik kami dalam sedih, kami lagi kesel, biarlah kami tetap terus memuji Engkau Tuhan sebagai Raja kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu bahwa Engkau adalah Raja atas kami. Raja atas segala raja. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan supaya kami selalu memuji Engkau. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik sebentar lagi adik-adik sama Kamaya ya. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Silakan disiapkan amplopnya atau untuk kelas besar kotak persembahannya, dimasukkan uangnya, setelah itu disimpan atau boleh dititipkan ke mama atau papa untuk ditransfer ke rekening gereja berikut ini.
Yuk, mari kita sama-sama menyanyikan lagu persembahan kita, Bawa Persembahanmu. Kita sama-sama berdoa membawa persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kami semua. Sekarang saatnya kami mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan boleh berkati sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini agar boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita akan selesai. Untuk itu, mari kita berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan tolong kami agar minggu ini kami boleh menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami sudah mendengar firman Tuhan, sehingga kami juga boleh memuji Tuhan dengan sukacita dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena Engkaulah Raja yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Berkatilah orang tua kami, mama dan papa, juga adik, kakak, keluarga kami semua, juga kakak-kakak sekolah minggu, agar senantiasa diberikan kesehatan, juga Tuhan sertai dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah bersama-sama kita beribadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita sama-sama ketemu lagi di ibadah online YouTube
dan Zoom di GKI Taman Aries. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu. Sampai minggu depan ya. Dadah. Melompat, melompat, lompat, melompat dan sorak Hosana, Hosana. Melompat, melompat, lompat, melompat dan sorak Hosana, Hosana. Yesus datang naik keledai, Hosana, Hosana. Bagi Sang Raja, lambaikan tangan di hadapannya, Hosana, Hosana. Bagi Sang Raja, Yesus hiduplah, Yesus hidup, sorak Hosana, Hosana. Yesus hiduplah, Yesus hidup, sorak Hosana, Hosana. Yesus datang dan dipermuliakan, Hosana, Hosana. Bagi Sang Raja, Dia hidup, beritakan pada dunia, Hosana, Hosana. Bagi Sang Raja, melompat, lompat, melompat, lompat, melompat dan sorak Hosana, Hosana. Melompat, melompat, lompat, melompat dan sorak Hosana, Hosana. Yesus datang naik keledai, Hosana, Hosana. Bagi Sang Raja, lambaikan tangan di hadapannya, Hosana, Hosana. Bagi Sang Raja. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. His banner. 2 Korintus Korintus 9 9 ayat ayat 7b. 7b. Allah Allah mengasihi mengasihi orang orang yang yang memberi beri dengan dengan sukacita. sukacita. Dengan- Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 9 ayat 7b. Allah Allah mengasihi orang yang membeli dengan sukacita. 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi memberi dengan sukacita. sukacita. Amin. Amin. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.